ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi, angka 1 Sangdoso Pitu. Kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cumawis ing manah samaka ing
Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Arkipus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, Arkipus mungkin saja seorang dengan satu talenta. Kita tidak tahu apa talentanya, tetapi kita tahu bahwa ada risiko dengan orang seperti itu, yakni mereka menyembunyikan satu talenta yang mereka terima, bukan mengusahakannya. Paulus adalah seorang yang menonjol, sehingga dalam tuntutan kepadanya membuat dia terus-menerus giat mempergunakan ke-10 talentanya. Timotius, seorang yang menerima 5 talenta, pasti bersemangat prajurit dalam menjalankan kedudukannya. Sedangkan Arkipus barangkali akan kambuh lagi ke dalam keadaan pasif bila tidak diingatkan secara sungguh-sungguh oleh Paulus agar semangatnya jangan kendur. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan, meskipun ia hanya memiliki 1 talenta, toh talenta itu telah dipercayakan kepadanya, bukan oleh Paulus, tetapi oleh Tuhan yang dikasihinya. Maka sudah selayaknya talenta tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi berkat. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu, sungguh-sungguh menginspirasi dan memotivasi kehidupan kami. Karena sabda-Mu sungguh menjadi sumber hikmat bagi kami, petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami tidak salah langkah, tapi senantiasa menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, terkhusus kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Mohon belas kasih-Mu ya Allah untuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Pandemi Corona belum berakhir, disusul rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial kemanusiaan. Menjadi keprihatinan kami bersama, menjadi pangatak dan pamberek kami bersama untuk mewujudkan belas kasih-Mu itu bagi sesama yang membutuhkan. Berkati pemerintah dari pusat hingga daerah dan jajarannya untuk sungguh-sungguh dimampukan menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak disiplin, aparat keamanan, tenaga medis, tenaga profesional, para sukarelawan yang terus bahu-membahu untuk berjuang menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial. Biarlah kami juga terus terlibat
baik dalam doa-doa kami, dana kami, maupun daya kami. Ya, saudara-saudara kami terus merasakan pemeliharaan Allah melalui kehidupan kami. Demikian pula gerejamu secara organisasi maupun organisme. Biarlah kami juga terus tergerak untuk mengulurkan doa-doa kami, bantuan kami, dana dan daya kami. Sehingga apa yang kami nyatakan sebagai bagian jawab atas tugas tanggung jawab moral, sosial, spiritual kehidupan menggereja. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam mempersiapkan 3 pepantan Karanggondang Lawan Gubang Setro untuk berbiak dan juga menahbiskan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko. Tuhan rahmati dan restui hingga di tanggal 18 Februari nanti boleh berjalan dengan baik, lancar, aman. Demikian pula segenap umatmu, anak-anak sampai adi yuswa, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan, ngerso jangkung dan ngerimati setiap kami, sehingga kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau mendengar setiap ungkapan isi hati kami, doa-doa pribadi yang kami naikkan kepadamu. Sepenuhnya kami serahkan di dalam kebijaksanaan dan kuasa Allah. Inilah panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.